Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Berau, Roja Surabaya, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa Roja TV dan juga pemirsa TV-TV manapun di mana saja Anda berada, dan para netizen yang juga ikut gabung melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang keharusan saling mencintai, saling menyayangi sesama mukmin, serta aplikasinya, bentuk real, bentuk nyata dari kasih sayang, rasa cinta, mencintai antara sesama mukmin. Dan dilarang kita mencintai orang-orang kafir. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla melarang hal itu. Orang kafir adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, orangnya juga perbuatannya. Oleh karena itu sangat tidak etis bila seseorang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul-Nya, lalu kita sebagai orang mukmin mencintainya. Maka haram mencintai orang-orang kafir. Timbul pertanyaan. Boleh nggak bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia? Bergaul, bertransaksi, berinteraksi, melakukan beberapa aktivitas bersama dalam urusan dunia. Boleh. Allah tidak melarang. Hanya untuk urusan duniawi, bukan karena agama. Boleh berbuat baik kepada mereka, wajib berbuat adil kepada mereka, tapi tidak harus mencintai, menyayangi mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Makna ayat ini adalah orang kafir yang tidak mengganggu kita, tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, maka wajib bagi kaum muslimin merespon, membalas dengan kebaikan, dan berbuat adil dalam perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, tapi tidak boleh mencintai mereka dengan hati.
Makanya Allah menyatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Allah tidak mengatakan tuwallunahum wa tuhibbunahum. Boleh kalian menyayangi, mencintai mereka. Tidak. Tapi berbuat baik dan juga berbuat adil. Sama dengan kasus orang tua kafir atau musyrik. Mereka itu memaksa anaknya yang muslim untuk murtad. Maka tidak boleh mencintai orang tua yang seperti itu. Tapi wajib berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, jangan taati mereka. Nah, boleh dituruti karena mengajak kepada keburukan. Bahkan embahnya keburukan yaitu syirik. Tapi apa kata Allah? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli, perlakukan mereka secara baik di dunia. Kekafiran mereka tidak boleh mendorong kita untuk berbuat kejam kepada mereka, menentang mereka, kasar kepada mereka. Tidak. Tetap berbuat baik, tapi ajakan kepada perbuatan syiriknya tidak boleh ditaati. Suatu saat Asma kedatangan ibunya. Ibunya masih kafirah. Ibunya ini minta agar Asma ini bersilaturahmi kepada ibunya. Asma minta izin kepada Nabi SAW tentang hal itu. Apa kata beliau? Silli ummak. Ayo silaturahmilah dengan ibumu. Disuruh silaturahmi. Padahal Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah 22 menyatakan La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu hai Muhammad tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, ayah ibunya, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara kandung mereka, adik atau kakak, atau keluarga mereka sendiri. Nggak akan ada orang tua dengan anak, orang tua seseorang dengan ayahnya, adik dengan kakaknya, seseorang dengan kerabatnya, kalau beda akidah, satu iman kepada Allah dan hari akhir, satu lagi menentang, nggak akan terjalin cinta dan kasih sayang. Kata siapa ini? Kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman dalam hati mereka dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Merekalah hizbullah. Merekalah golongan Allah. Merekalah tentara Allah. Dan ingat, tentara Allah itu pasti sukses, pasti bahagia, pasti menang, pasti jaya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, ayah dengan anak, anak dengan orang tuanya,
seseorang dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan kerabatnya, nggak akan ada terjalin cinta dan kasih sayang kalau yang satu iman kepada Allah dan hari akhir, yang satunya lagi menentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada. Termasuk si orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik, nggak boleh dicintai. Nggak akan ada cinta kasih sayang. Nggak boleh dituruti. Tapi perlakukan mereka secara baik di dunia. Nggak boleh kasar, nggak boleh menyakiti. Kenapa? Karena orang tua jasanya super besar. Berbuat baik kepada anaknya itu tidak ada yang menandinginya. Dan wajib dibalas dengan kebaikan pula. Jadi silaturahmi dan membalas kebaikan dalam urusan duniawi adalah sebuah perbuatan. Mencintai adalah perbuatan lain yang berbeda. Tidak sama. Jadi wajib kita berbuat baik kepada orang tua walaupun kafir, musyrik, memaksa kita kepada kekafiran dan syiriknya. Wajib tetap memperlakukan mereka sebaik-baiknya. Tapi tidak boleh dicintai. Wajib kita membenci orang-orang kafir. Tapi ketika orang kafir berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Mereka mengajak kerjasama dalam hal urusan duniawi yang tidak terlarang secara syar'i, boleh kita melakukan hal itu dengan mereka. Tapi tidak sampai pada taraf mencintai dan menyayangi mereka. Kenapa? Karena di dalam silaturahmi juga bermuamalah secara baik dengan orang-orang kafir, terdapat unsur dakwah kepada orang kafir untuk masuk Islam. Dengan kita berbuat baik, berbuat adil, berbuat jujur, berakhlak mulia, ramah, bisa dipercaya, mereka simpati loh. Kenapa kamu baik amat ke saya padahal akidah kita berbeda? Kita jawab, agama saya mengajarkan ini. Oh, agamamu baik ya? Iya, walaupun kepada orang yang tidak seakidah. Selama dia tidak memerangi kita dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Tapi kan dalam hati mereka ada perasaan benci kepada kita. Ya iyalah, dalam hatinya mah. Sebagaimana kita kepada mereka, Allah menyatakan, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudi, Nasrani nggak akan ridha kepada kamu, nggak akan senang kepada kamu sampai kamu masuk agama mereka dalam hatinya. Tapi selama itu tidak teraplikasi dalam bentuk perbuatan, tidak memerangi, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mengusir, maka tidak boleh diperangi lagi. Silakan berbuat baik kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan baik mereka. Dan itu terkandung dalam silaturahmi dan muamalah yang baik dalam urusan dunia. Ada unsur mengajak mereka kepada Islam dengan kemuliaan akhlak kita. Jadi silaturahmi dan akhlak yang baik kepada orang kafir termasuk salah satu di antara wasilah dakwah. Metodologi dakwah yang diterapkan oleh Nabi SAW, dianjurkan oleh Al-Quranul Karim, diperintahkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Itu silaturahmi dan muamalah yang baik, akhlak yang mulia. Berbeda dengan mencintai atau menyayangi. Kalau mencintai orang kafir, menyayangi orang kafir, mengandung unsur dukungan terhadap kekafiran mereka. Ridho kepada kekafiran mereka dan tidak tergerak untuk mendakwahi mereka nantinya. Ya, itulah dua hal yang berbeda. Antara menyayangi dengan mengasihi dan berbuat baik dan silaturahmi di pihak yang lain atau di sisi yang lain. Berdasarkan hal itulah maka mengharamkan mencintai orang kafir dan menyayangi mereka
tidak berarti haram bermuamalah dengan mereka dalam urusan duniawi. Dalam hal tijarah, bisnis gitu bahasa kita sekarang, yang dibolehkan selama barang yang dijual belikannya halal, caranya halal, boleh walaupun dengan orang kafir. Mengimpor barang-barang dari negeri kafir. Memanfaatkan hasil penemuan teknologi mereka, pengalaman mereka, peradaban mereka dalam urusan dunia. Boleh, nggak masalah, nggak diharamkan. Karena tidak mempengaruhi agama kita. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah menyewa seorang kafir namanya Ibnu Uraiqit Al-Laythi untuk menjadi petunjuk jalan beliau. Dan orang itu saat itu kafir. Nabi SAW juga suka meminjam uang atau barang kepada beberapa orang Yahudi. Kedua riwayat tersebut dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Anas radhiyallahu an. Dan kaum muslimin zaman dahulu pun suka mengimpor, mendatangkan barang-barang hasil produk orang-orang kafir. Tak ada seorang pun ulama kaum muslimin di saat itu yang mengingkari hal ini, menentang hal ini, karena ini termasuk bab jual beli dengan harga. Mereka menjual, kita membeli, memberikan harga, memberikan uang sejumlah yang senilai dengan barang yang kita dapat. Sehingga tidak ada jasa dari kaum kafir kepada kita. Tidak. Sebaliknya, kita yang memberi jasa kepada mereka. Kalau kita nggak beli produk mereka, mereka bisa rugi, mengalami kerugian. Dan ini tidak menyebabkan lahirnya rasa cinta, rasa sayang kepada orang-orang kafir. Makanya dibolehkan. Oleh karena itulah Allah mewajibkan mencintai orang-orang mukmin, bermualah, berkasih sayang dengan mereka, dan membenci orang-orang kafir serta memusuhi mereka, tapi tidak terlarang berbuat baik kepada mereka, menunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka dalam perkara-perkara duniawi. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72 dan 73. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa anistansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Urutannya pertama iman dulu tuh. Teruslah ada iman ini mendorong dia untuk hijrah. Setelah hijrah, ada di lingkungan komunitas kaum muslimin diperintahkan jihad. Iman, hijrah, jihad. Dengan harta, dengan jiwa. Kalau zaman dahulu ada jihad, ya bekal untuk jihad keluar sendiri. Kudanya siapkan sendiri bagi yang punya kuda. Nah, yang enggak punya, beli kalau mampu. Makanan, perbekalan bawa sendiri, pedang bawa sendiri, perisai bawa sendiri, baju perang bawa sendiri. Enggak disuplai oleh Nabi SAW. Apalagi jiwanya, tenaganya, ya. Dulu jihadnya dengan harta dan jiwa. Di jalan Allah.
Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang mereka itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Pelindung, orang yang disayangi, orang yang dicintai, dan seterusnya. Itu orang mukmin yang hijrah dan jihad. Tapi ada lagi orang yang mukmin nggak mau hijrah, imannya lemah tuh. Untuk hijrah pengorbanannya besar. Meninggalkan hartanya, keluarganya, kenangan-kenangan manisnya di tempatnya, menempuh jarak yang jauh dari Mekah ke Madinah, medannya berat, resikonya terancam nyawanya oleh cuaca, oleh keadaan, oleh mungkin ada perampok di jalan, begal, atau mungkin ada binatang buas di jalan, bisa kelaparan, kehausan, dan seterusnya. Resikonya besar. Makanya ada yang tidak mau hijrah, ada. Allah menyatakan, walladzina amanu wa lam yuhajiru. Orang yang beriman tapi tidak mau hijrah. Malakum min walayatihim min syai'. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk bermualah dengan orang mukmin yang seperti itu. Tidak ada kewajiban melindungi, mencintai, menyayangi hatta yuhajiru, sampai mereka hijrah. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Kalau mereka minta bantuan kepada kalian dalam perkara agama, maka wajib bagi kamu berikan pertolongan. Kecuali kepada kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian, dan Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Jadi orang mukmin hanya bermualah dengan orang mukmin lagi. Itu pun yang sudah menunjukkan keimanannya dengan pengorbanan yang besar, yaitu hijrah dan jihad. Yang tidak mau hijrah mah ya nggak pedulilah. Apalagi kepada orang kafir. Nggak boleh bermualah. Ayat berikutnya Allah menyatakan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Orang kafir saling bermualah dengan sesama mereka, kamu harus lebih dari itu. Allah menyatakan di dalam ayat ini, kata Allah, illa taf'alu, kalau kamu tidak seperti itu. Kamu tidak saling menyayangi, tidak saling mencintai dengan sama kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak berbuat demikian, tidak saling menyayangi, tidak saling mencintai, tidak saling melindungi, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, ay illam tujanibul musyrikin wa tuwallul mu'minin wa illa waqa'at fitnatun fin nas wa huwa iltibasul amri wa ikhtilatul mu'minina bil kafirin fayaqa'u bainan nasi fasadun muntashirun wa aridun tawil. Kata Imam Ibnu Katsir, wa illa taf'aluh, kalau kalian tidak berbuat demikian, tidak berbuat demikian tidak apa? Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kalian tidak menjauhi orang-orang musyrik dan tidak saling menyayangi, mencintai dengan sama mukmin, maka akan muncul fitnah di antara manusia. Apa fitnahnya? Fitnahnya itu berupa samarnya urusan, bercampur aduknya, berbaurnya, tidak bisa dibedakan atau sulit untuk dibedakan mana mukmin, mana kafir.
Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dipukul rata yang mukmin, yang kafir disamakan dalam memperlakukan mereka. Sama-sama dicintai, sama-sama disayangi, sama-sama menjadi sahabat, menjadi kawan dekat. Akhirnya apa? Terpengaruh oleh kekafiran mereka. Baik akidahnya, keyakinannya, pola pikirnya, bahkan akhlaknya, kebiasaannya. Maka muncul kerusakan yang menyebar, kekacauan yang sangat panjang. Dan kata muallif hafizahullah taala, wa hadza ma hasala fi hadha zaman wallahu musta'an. Dan inilah yang sudah terjadi di zaman ini. Kaum muslimin tidak lagi membedakan kawannya mana yang kafir, mana yang muslim. Mana yang akidahnya lurus, mana yang menjadi lawan dari akidah yang lurus ini. Nggak peduli lagi apakah akidahnya, keimanannya, keyakinannya, agamanya ini akan tergerus, akan terpengaruh, akan terwarnai oleh akidah atau agama orang lain atau tidak. Nggak peduli. Yang penting ya udah muamalah. Dengan alasan agama kita juga tidak melarang. Betul, tidak melarang dalam urusan duniawi. Tak boleh sampai saling mencintai, sampai menyayangi. Muamalah dalam urusan dunia sudah. Ketika urusan dunia usai, selesai sudah. Jangan berlanjut terus bergaul, berinteraksi dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki kepentingan di sana. Akibatnya nanti timbul perasaan dekat, timbul perasaan nyaman dengan orang yang tidak seakidah, bahaya. Sudah kita terangkan. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, oleh agama sahabatnya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul. As-sahib sahib. Ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis. Sahabat itu sahib. Sahib adalah sahabat. Sahib itu yang menarik, yang menyeret, yang mempengaruhi kita kepada watak, adat, kebiasaan, karakter yang dimiliki oleh dia. Nanti kita akan seperti dia. Untung kalau akhlaknya baik, kelakuannya terpuji, kita akan terpengaruh oleh kebaikannya. Tapi kalau bejat, kalau buruk, dan ingat, orang kafir karena hatinya busuk, keyakinannya bengkok, hati yang busuk hanya akan melahirkan perilaku yang busuk juga. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging ini buruk, buruk seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal daging ini hati. Hatinya baik akan menggerakkan seluruh tubuh, seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan baik pula. Hati madaraja bagi tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita hanya penggawa, hanya prajurit yang dikomando oleh hati. Kata hati lakukan ini, akan lakukan ini. Kata hati lakukan itu, akan dilakukan itu. Oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh mulut, oleh semua anggota badan kita. Makanya kalau hatinya busuk, akan memerintahkan kebusukan. Hatinya baik, akan merintahkan kepada kebaikan pula. Berdasarkan hal itulah maka dengan tegas Islam melarang. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Itu sampai ke akhirat loh. Kalau kita mencintai orang kafir, kita akan bersama dengan dia sampai ke akhirat. Di akhirat orang kafir yang mati dalam keadaan kafir di mana? Pasti di neraka lah. Jangan ragu itu.
Sok tahu. Siapa yang tahu nanti tentang akhirat? Betul, kita tidak tahu. Tapi Allah sudah memastikan siapa yang mati dalam keadaan kafir, neraka jahanam selama-lamanya. Itu kepastian dari Allah. Kalau orang itu mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau orang itu kafir tapi masih hidup, ya tidak boleh divonis pasti dia akan neraka. Enggak. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Mungkin sebelum matinya tobat, masuk Islam, keislamannya bagus, mati dalam keadaan demikian, ya ke surga insya Allah. Tapi ini kita pastikan orang yang mati dalam keadaan kafir, ya dipastikan masuk ke dalam neraka. Atas nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah muamalah kita dengan orang kafir. Bagaimana dengan umpamanya kita kunjungan atau dikunjungi, atau umpamanya sampai mereka itu masuk ke lubang kubur setelah kematiannya. Pertama, muamalah sama orang kafir ketika orang itu masih hidup. Dan orang kafir tersebut bukan kafir harbi. Bukan kafir yang memerangi, bukan kafir yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Mungkin kafir zimmi atau kafir ahdi. Kafir yang mengajak damai dengan kita. Terlepas hatinya benci atau tidak, tapi muamalah lahiriahnya tidak menunjukkan hal itu, minimal tidak menampakkan hal itu, maka wajib kita berbuat baik dengan mereka, membalas kebaikan mereka, berbuat adil dengan mereka. Boleh umpamanya berinteraksi dalam masalah-masalah ekonomi ataupun sosial. Pinjam meminjami tanpa ada bunga, saling hadiah menghadiahi barang ataupun makanan, atau jual beli, kita menjual, dia membeli, atau sebaliknya kita membeli, dia menjual, nggak masalah. Kita pinjam atau memberi pinjam kepada orang kafir, tidak masalah. Ini yang pertama. Dan ketika orang kafir itu sakit, boleh nggak kita melayatnya? Iya boleh. Dianjurkan. Nabi SAW pun melakukan itu. Karena ini perbuatan baik yang bisa menjadi wasilah dakwah. Alat untuk dakwah. Mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Boleh nggak mendoakan kebaikan, kesembuhan? Boleh. Boleh nggak mendoakan ampunan untuk orang kafir yang masih hidup? Boleh. Nabi melakukan itu. Bahkan kepada orang kafir yang jahat, yang melempari beliau dalam keadaan berlumuran darah habis dilempari, beliau mintakan ampun, Allahumma gfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku karena mereka itu orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti. Dia didoakan ampunan selama hidup, merekanya masih hidup. Itu poin yang pertama. Berbuat baik dengan orang kafir selama mereka masih hidup. Bukan kafir harbi. Kedua, ketika orang kafir itu sudah meninggal. Nah, ini beda lagi. Kita tidak boleh melayat. Tidak boleh ikut ke kuburannya. Ikut prosesi penguburannya. Enggak boleh. Sekalipun itu kerabat. Oleh karena itu Nabi SAW sendiri ketika pamannya meninggal tidak ikut memproses penguburannya. Ketiga, tidak boleh mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan surga, mendoakan untuk diselamatkan dari api neraka. Enggak boleh. Maka nalin nabiin walladzina amanu ma ayastaghfir lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun bapak-bapak mereka. Keempat, kalau sudah dikuburkan orang kafir tersebut, boleh kita ziarah kubur ke kuburan orang kafir. Tapi tidak boleh mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Enggak boleh.
Kalau begitu untuk apa berziarah? Untuk ngambil ibrah, ngambil pelajaran, mengingatkan kita bahwa kita pun akan mati seperti dia. Bolehnya berziarah ke makam orang-orang kafir oleh orang-orang musyrik dijelaskan dalam beberapa hadis. Nabi SAW pernah berziarah ke makam ibunya. Beliau menangis. Dilihat oleh Umar. Umar kemudian bertanya, "Ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Beliau kemudian berkata, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi wa lam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Ibunya mati dalam keadaan musyrik. Tapi Allah tidak mengizinkannya. Wasta'dzantu Rabbi li an azura qabraha fa'adhina li. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makamnya, ke kuburannya. Allah mengizinkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Ini salah satu dalilnya. Berdasarkan hal itulah maka boleh kita berziarah ke makam orang-orang kafir, orang-orang musyrik, asal tidak mendoakan mereka dan hanya untuk mengambil ibrah, pelajaran dan peringatan bahwa kita pun akan mati seperti mereka, ya. Inilah muamalah kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka diambang kematian, yaitu sedang sakit parah, ataupun ketika mereka sudah mati sebelum dikuburkan, ataupun setelah mereka itu dikuburkan. Kita sudah terangkan bagaimana cara muamalah dengan mereka secara rinci, dan mudah-mudahan ini memberikan kejelasan untuk tidak membingungkan atau mencampur adukan, menyamakan perilaku atau perlakuan kita kepada orang muslim dengan orang-orang kafir. Bagaimanapun Islam sudah mengaturnya secara detail dan rinci, ya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Kepada Al-Akhal Fadil Abu Lukman di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan peserta. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga, silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan semakin memperbaiki amal-amal kita, terkhusus dengan pembahasan kita di sore hari ini, bergaul dengan orang kafir. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat melalui pesan singkat. Dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya terkait dengan merayakan ulang tahun saudara yang masih kafir, Ustaz. Apakah kita bisa berdakwah dengan cara mendatanginya di tempat mereka? Mohon penjelasannya, Ustaz. Allahu fiik, hamba Allah di Bandung. Boleh enggak kita menjadikan momen yang secara syar'i terlarang sebagai momen untuk berdakwah? Kalau sesuatu itu terlarang secara syar'i, haram, maka yang haram tidak akan pernah menjadi metode, cara yang dibenarkan untuk melakukan kebaikan termasuk dakwah. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya dakwah. Tapi caranya dengan menghadiri sebuah acara yang secara syariat dilarang. Tujuan tidak menjadikan cara tersebut menjadi halal, enggak. Untuk bangun masjid umpamanya kita ngerampok, kita mencuri haram. Tapi tujuannya untuk bangun masjid.
Apakah jadi halal? Tidak. Tetap saja haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi tujuan dakwah tapi caranya tidak baik, maka haram. Ini berlaku dalam segala hal. Dalam hal mendidik. Mendidik itu bagus. Tujuannya mendidik. Tapi caranya salah, maka caranya lah yang dinilai. Berdakwah. Tujuannya untuk berdakwah. Tapi caranya keliru. Caranya salah. Dengan cara yang diharamkan. Maka yang Allah nilai adalah cara. Bukan niatnya, bukan tujuannya. Berobat. Berobat dibolehkan. Tapi dengan cara yang diharamkan, maka terlarang, tidak boleh. Berobat itu diperintahkan, tadawaw fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Maka diperintahkan. Tapi kalau dengan cara yang haram, menjadi haram pula. Demikian juga, apapun bentuknya, sesuatu yang Allah haramkan secara syar'i tidak boleh dijadikan alat untuk sebuah kebaikan, baik mendidik, termasuk juga dakwah, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz, di medsos, di FB itu kan ada postingan bahwa ada kejadian kecelakaan, tabrakan gitu Ustaz. Lalu diberitakan bahwa ada seseorang yang meninggal. Tidak diketahui bahwa itu muslim atau bukan. Jadi yang ada komen-komen begini Ustaz, semoga husnul khotimah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Pak Rijal di Singkawang, barakallahu fiik. Ya, ada berita kecelakaan, mungkin meninggal, tapi tidak diketahui apakah muslim ataukah tidak. Ya, boleh nggak pertama kita istirja atau apa istri itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua mendoakan. Semoga diampuni dosa-dosanya, semoga husnul khatimah dan seterusnya. Ya. Tanpa diketahui bahwa dia itu muslim ataukah bukan. Apakah dibolehkan ataukah tidak. Baik. Pertama, kalau korban kecelakaannya itu banyak. Mungkin bercampur aduk antara muslim dan kafir. Terus kita mendoakan. Sebaiknya doanya rinci. Semoga korban kecelakaan yang muslim seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka itu diberi rahmat. Semoga syahid gitu. Boleh? Boleh. Syahid menurut kacamata Allah Azza wa Jalla adalah syahid yang sesungguhnya. Mungkin? Ya mungkin. Karena para ulama menyamakan peristiwa tabrakan kendaraan-kendaraan yang berat seperti bus, kereta api, atau pesawat. Itu korbannya disamakan dengan mati karena tertimpa reruntuhan. Dan itu termasuk salah satu penyebab mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi SAW menyebutnya dengan sebutan syahid. Ya. Jadi semoga yang muslimnya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah cukup. Adapun yang non-muslimnya sudah nggak perlu diganggu gugat. Jangan sampai diteruskan semoga yang muslimnya syahid diampuni dosanya, semoga yang non-muslimnya ke neraka. Jangan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan masalah dan nggak etis. Orang harusnya berbela sungkawa kemudian didoakan atau dikomentari dengan komentar yang pedas. Bukan momennya. Jangan di saat seperti itu. Nggak boleh.
Jadi cukup kita peduli kepada yang muslimnya. Semoga yang muslimnya itu syahid. Semoga yang muslimnya itu diampuni dosa-dosanya. Sudah cukup. Adapun yang non-muslimnya kita tidak sebut-sebut. Baik dalam konteks yang buruk ataupun dalam konteks yang baik, ya sudah. Ya semoga aja keluarganya diberi kesabaran, ketabahan, ya boleh. Ya berdasarkan hal itulah kembali kepada penjelasan tadi, selama orang kafir tersebut masih hidup seperti keluarganya, salah satu anggota keluarganya mati, keluarganya masih hidup, kita doakan ampunan, boleh. Berdasarkan hal itulah maka orang yang sudah mati tidak boleh di kalangan orang kafir kita doakan, orang yang masih hidupnya boleh untuk kita doakan. Demikian Pak Rijal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat masih dari Bandung Ustaz. Kali ini dari Pak Urip yang ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh kita membantu orang kafir yang sengsara? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Pak Urip di Bandung. Boleh nggak orang kafir yang sengsara kita bantu? Bukan boleh, tapi harus. Tanpa membedakan agamanya. Umpamanya ada orang yang betul kesulitan, lapar, meminta makanan kepada kita. Jangan tanya agamanya, kamu agamanya apa, muslim nggak? Coba syahadatul. Jangan, kasih. Tanpa memandang agamanya, baik muslim ataupun non-muslim. Jangankan manusia biasa, binatang yang najis secara syar'i seperti anjing umpamanya. Kelihatan kelaparan atau kehausan yang amat sangat, kita kasih minum, kita kasih makan. Memberinya adalah sebuah ibadah. Berbuat ihsan kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini orang manusia walaupun berbeda agama, tetaplah berbuat baik. Dan itu termasuk ke dalam ayat yang tadi, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan. Allah membolehkan itu, ya. Apakah itu akan dapat pahala? Ya iyalah. Memberi kucing, memberi anjing juga berpahala. Apalagi memberi orang, walaupun orang itu orang kafir. Apalagi yang diberi orang muslim. Ya, bantu mereka tanpa memandang agamanya. Umpamanya ada bencana alam, baik banjir atau gempa bumi atau tsunami atau yang lain-lainnya. Korbannya banyak. Kita salurkan bantuan kita. Nggak boleh membeda-bedakan yang muslim di kanan, yang non-muslim di kiri. Akhirnya yang muslim dibantu, yang non-muslim tidak. Nggak boleh. Atau yang muslim dibantunya banyak, yang non-muslimnya hanya sedikit. Nggak boleh. Jangan pandang agamanya. Dalam urusan seperti itu, maka bantu tanpa melihat apa agama mereka. Dan itu termasuk di antara tabarru yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang tadi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Azril di Sulawesi Selatan. Insya Allah, dari Bapak Azril, Sulawesi Selatan. Boleh dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak? Oh iya Ustaz. Baik, supaya suaranya lebih terdengar dengan baik. Silakan Bapak Azril. Ustaz, toleransi seperti apa yang diperbolehkan kepada non-muslim atau orang kafir?
Baik. Karena banyak orang Muslim yang enggak ada siapa. Ayo. Silakan Bapak Azril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tampaknya ada sedikit terputus tadi Ustadz. Namun pertanyaan mendasarnya sudah bisa kita tangkap terkait dengan toleransi yang bagaimana yang diperbolehkan dengan orang kafir Ustadz. Tafadhol Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Pak Azril di Sulawesi Selatan, barakallahu fik. Toleransi sebatas bagaimana yang dibolehkan kepada non-muslim. Baik. Tidak ada toleransi dalam perkara agama. Yang ada dalam perkara dunia iya. Kecuali toleransi dalam perkara agama yang dibolehkan dalam syariat Islam adalah tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, mengganggu ibadah-ibadah yang mereka lakukan, apalagi ngebom gitu ya, wah. Ini bukan dari Islam yang ngebom-ngebom, walaupun yang dibom itu tempat syirik. Berupa apa? Berupa umpamanya tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, yang seperti itu, oke, kalau itu mau disebut sebagai bentuk toleransi. Adapun umpamanya toleransi berupa kita ikut-ikutan kepada perayaan agama mereka, ikut-ikutan ibadah mereka, mengucapkan selamat kepada hari-hari besar mereka, itu bukan toleransi yang dibolehkan. Itu mah meleburkan diri kepada akidah, keyakinan, dan ritual agama mereka, dan itu bukan toleransi. Jadi batasan toleransi di dalam agama hanya sebatas tidak mengganggu ibadah yang mereka lakukan. Memberikan penjelasan dalam bentuk dakwah kepada tauhid ya harus. Tapi ketika mereka melakukan peribadatan di tempat ibadah mereka ya biarkan. Ya boleh umpamanya kita setel keras-keras murotal mengarah ke tempat ibadah mereka biar ibadah mereka itu kacau balau. Enggak boleh. Karena itu tidak ada manfaat bahkan madarat. Apakah dengan setel murotal mereka menjadi tertunduk, nangis, kemudian tobat dan masuk Islam? Enggak akan ada begitu. Yang ada mereka malah memberontak, membenci dan bisa-bisa balik mengganggu ibadah kita. Jadi makna toleransi adalah membiarkan mereka. Tidak dalam arti tidak mengganggu ibadah mereka. Tidak merusak fasilitas agama mereka. Tidak, biarkan saja. Nah, adapun kalau sampai mengucapkan selamat, sampai ikut berbahagia, sampai mensuplai, memberikan support, menjaga keamanan, pengamanan dalam melakukan peribadatan mereka, itu mah lebay. Itu mah bukan toleransi. Itu mah menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya, jadi toleransi maknanya sudah membiarkan mereka melakukan peribadatan ala mereka tanpa kita ganggu. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat kembali pertanyaan pesan singkat Ustadz. Kali ini dari Bapak Momon di Cirebon Ustadz. Ustadz, akhir-akhir ini digencarkan, disampaikan bahwa agama itu semua sama. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana menyikapi masalah ini terutama untuk anak cucu kita nanti? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik, ada provokasi, propaganda agama itu sama. Ini ungkapan yang tidak rasional, tidak logis, tidak realistis. Sama dalam hal apanya? Jelas tidak sama lah. Dalam hal apa tidak sama? Dalam hal siapa yang disembah. Itu pertama. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi yang sudah mati. Itu siapa yang disembah? Pertama, beda. Yang kedua,
Cara menyembahnya beda-beda. Akidah keyakinannya berbeda-beda. Ya. Nah, itu adalah inti dari agama. Inti dari agama adalah peribadatan. Inti dari agama adalah penyembahan. Kepada siapa beribadah, kepada siapa menyembah, itu inti dari agama. Itu yang tidak sama. Adapun sama mengajarkan kebaikan, sama dalam hal menentang kebatilan, itu bukan inti dari agama kita. Kalau toh sama mengajarkan kebaikan dan menentang keburukan, itu pun tetap tidak sama. Karena apa? Karena sebaik-baik kebaikan adalah menyembah Allah satu-satunya. Seburuk-buruk keburukan adalah menyembah kepada selain Allah. Dan tidak ada agama yang menyeru untuk menyembah kepada Allah selain Islam. Selain Islam menyembah kepada selain Allah. Itu seburuk-buruk keburukan. Sejelek-jelek ajakan. Sejelek-jelek ajaran. Atau jangankan kepada Allah ya. Kita umpamai hidup di sebuah negara. Negara ini ada pemerintahannya, terlepas baik atau buruknya. Ada presidennya, ada menterinya, ada gubernur, dan seterusnya. Kita menyuruh taat kepada pemerintah dalam hal yang baik-baiknya. Itu sebaik-baik kebaikan di dalam bernegara. Seburuk-buruk keburukan dalam bernegara adalah jangan taati pemerintah, udah taati saja yang lain. Seburuk-buruk keburukan itu. Hidup di negara Indonesia, pakai atribut Indonesia, KTP, semuanya, bahasanya, uangnya. Ngajak memberontak. Jangan taati saja tuh yang lain. Umpama yang bukan penguasa di negerinya. Itu baik apa buruk? Buruk. Seburuk-buruk keburukan dalam bernegara itu. Dalam bernegara. Walaupun secara sosial ke masyarakat bagus ya. Akhlaknya kepada sama manusia bagus. Tapi dalam hal visi dan misi politiknya menyeru untuk tidak taat kepada sang penguasa. Dengan alasan-alasan tertentu. Itu kira-kira jahat atau buruk? Jahat dan buruk. Bisa dipidana? Harus. Karena ini bisa menimbulkan kekacauan. Itu baru ke orang. Apalagi kita hidup di alam semesta milik Allah. Yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan semuanya ini kepada kita hanya Allah. Maka sebaik-baik kebaikanlah mengajak hanya beribadah kepada Allah. Dan seburuk-buruk keburukan adalah menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini inti dari agama. Dan tidak semua agama seperti ini. Maka kalau dikatakan semua agama sama, dari segi apa samanya, Mbak? Mas, Pak, gitu ya. Kalau seorang kiai yang ngomong agama itu semua sama, dari segi apanya kiai? Ya sama mengajak kebaikan. Kata siapa agama lain mengajak kebaikan? Mengajak kepada syirik, menyembah kepada sembahan selain Allah, itu buruk. Semua agama juga menentang kebatilan. Kata siapa? Sebatil-batil kebatilan adalah menyembah selain Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu inti dari agama. Jadi di mana samanya? Jadi orang yang menyatakan semua agama itu sama. Itu pertama tidak rasional, tidak logis, tidak realistis. Dan tidak faham inti dari masing-masing ajaran agama. Terutama agama Islam. Inti agama Islam itu tauhid. Udah itu intinya. La ilaha illallah. Itu syarat seseorang dikatakan muslim. Tauhid. Menyimpang dari tauhid, runtuh ini agama. Inilah penjelasan yang membantah pernyataan bahwa agama itu semuanya sama. Itu orang tidak logis, tidak realistis, dan tidak faham inti dari semua ajaran agama. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait masalah ini. Baik, untuk berikutnya Ustaz, masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Sumatera Selatan, Palembang, Pak. Masya Allah, silakan Ibu. Dari Ibu Maisyarah. Baik, silakan. Begini Pak Ustadz, kami mau tanya, misalnya kalau ada hari besar di agama lain, apakah diperbolehkan kita mengucapkan selamat? Dan keduanya, apakah diperbolehkan kalau ada agama lain yang sedang ada orang meninggal dunia, kita apakah boleh bertakziah? Gitu aja Pak. Baik. Jazakillahu khairan Ibu Maisarah. Tafadhol Ustaz. Taib. Ibu Maisarah di Palembang, Sumatera Selatan, ya, barakallahu fiik. Boleh nggak ketika ada orang kafir yang meninggal kita bertakziah? Tadi sudah diterangkan tidak boleh. Di hari haknya ketika ada yang meninggal di kalangan orang kafir, kita tidak boleh bertakziah. Tidak boleh ikut ke makamnya, ke kuburannya, ikut menguburkan, apalagi ikut mendoakan, mengaminkan doa mereka, tidak boleh. Dan tidak boleh bertoleransi di sana. Ini bagian inti dari agama kita. Adapun setelah mereka dikuburkan, esok lusanya, boleh nggak kita berziarah ke kuburannya? Boleh, berziarah ke kuburannya. Nanti mereka tersinggung dong. Pertama, tergantung cara kita bermuamalah dengan mereka di momen-momen yang lain. Kalau selama hidupnya kita itu umpamanya berbuat baik dengan mereka, tapi tetap menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap agama kita. Tidak pernah mengabaikan sholat, tidak pernah umpamanya berbuka saum Ramadan hanya karena ditawari makan minum di rumah mereka umpamanya ketika ada kunjungan. Mereka hormat kepada kita sebagai orang yang taat beragama, dan ketika hari raya mereka kita tidak mengucapkan selamat, mereka akan faham, oh inilah ajaran agama kita, bukan berarti buruknya hati kita kepada mereka. Toh di luar momen itu kita baik kepada mereka, peduli, menolong, perhatian dalam perkara-perkara dunia. Jadi kalau muamalah sehari-hari kita dengan mereka dalam perkara dunia baik, lalu kita tidak mengucapkan selamat hari raya, tidak bertakziah ketika mereka meninggal, saya yakin mereka akan mafhum. Akan faham bahwa ini bagian dari agama kita dan tidak akan buruk sangka bahwa kita berakhlak buruk kepada mereka ketika kawan kita di kalangan mereka itu meninggal. Saya yakin tidak akan. Ya, jadi tidak boleh bertakziah, tapi boleh berziarah seusai itu dimakamkan, esoknya, lusanya, atau beberapa hari setelah itu, lalu berziarah tanpa mendoakan mereka. Ini yang pertama. Yang keduanya, bagaimana mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, tidak boleh. Karena apa? Karena ini bertolak belakang dengan prinsip agama kita. Mengucapkan selamat kepada upacara agama mereka, cara penyembahan mereka, termasuk hari raya yang di sana mereka menyembah Tuhan mereka. Pertama, menunjukkan persetujuan kita kepada apa yang mereka lakukan. Kedua, menunjukkan ridho kita kepada perbuatan itu. Ketiga, mengucapkan selamat kepada mereka sama dengan mengucapkan selamat kepada kebatilan. Selamat menyembah Tuhan kalian. Selamat berbuat syirik.
Jangankan itu, kalau umpamanya ada orang yang berjudi, kita katakan selamat menikmati perjudian ya. Semoga enjoy dan bahagia. Itu sudah terlarang. Ada orang mabuk ya, selamat menikmati masa mabuk kalian ya. Ada orang yang berzina ya, selamat berhappy-happy di sana ya. Jangan lupakan traktir setelah itu ya. Maka itu sudah terlarang, padahal itu maksiat, bukan syirik. Sudah haram. Apalagi yang lebih terlarang daripada maksiat, berbuat syirik, berbuat kufur. Ketika agama lain menyembah agama mereka, itu sebesar-besar keburukan, lalu kita ucapkan selamat, melakukan keburukan. Maka terlarang, lebih terlarang daripada mengucapkan selamat berzina, selamat mabuk, selamat berjudi, selamat umpamanya mencuri, semoga dilancarkan, dan seterusnya. Itu lebih terlarang lagi mengucapkan selamat melakukan perbuatan syirik dengan menyembah Tuhan kalian. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apa perbedaan antara orang fasik dengan orang kafir Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib wa jazakallahu khairan. Kadang-kadang orang kafir disebut fasik. Sebagaimana Allah menyatakan faulaika humul fasiqun. Mereka orang kafir itulah orang-orang yang fasik. Fasik ditujukan kepada orang-orang kafir. Kadang-kadang sinonim, kadang-kadang sama. Setiap yang kafir juga pasti adalah fasik. Yang kedua, tidak setiap yang fasik itu kafir, tapi setiap yang kafir pasti fasik. Kadang-kadang fasik itu ditujukan kepada orang muslim, tapi muslim yang melakukan dosa besar. Sebagai contoh, ada seorang muslim nih, menyebarkan berita bohong yang kita kenal dengan sebutan hoax. Muslim dia. Al-Quran menyebut orang seperti itu dengan sebutan fasiq. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan kemadaratan karena kebodohan kamu. Agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan kamu. Lalu kamu akan menyesal atas perbuatan kamu tersebut. Jadi orang yang membawa berita, ternyata beritanya itu bohong. Al-Quran menyebut dengan sebutan fasik, walaupun orang ini muslim. Dan ini yang menjadi kisah yang melatar belakang yang disebut asbabun nuzul. Ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa di kampung itu orang sudah murtad. Ada kampung yang tadinya muslim tapi tidak ditegakkan lagi sholat. Wah, Nabi SAW lalu menyiapkan pasukan untuk menyerang itu. Tapi tunggu sampai fajar tiba. Begitu fajar tiba berkumandanglah azan di tempat itu. Oh, masih ada itu. Turunlah ayat in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hampir saja itu diserang. Karena berita hoax yang disampaikan. Al-Quran menyebut dengan sebutan fasik. Padahal yang menyampaikannya adalah muslim. Walhasil fasik istilah yang ditujukan kepada
orang-orang muslim yang apa? Yang melakukan dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, tidak membuat dia murtad, tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, maka itu yang disebut dengan sebutan orang muslim yang fasik, tapi tidak kafir. Ya, itulah perbedaan antara kafir dengan musyrik, dengan fasik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kami undang Anda pemirsa Roja dan pendengar Roja melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Roja TV ini kah? Iya, betul sekali Bapak. Silakan. Dari siapa Bapak dan di mana? Bapak Jamal di Kalimantan Timur. Silakan Bapak Jamal. Bapak Jamal di Kalimantan Timur. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak Jamal. Iya, ya. Mau tanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Bagaimana orang non-muslim menyumbang masjid? Apakah dapat pahala orang muslim tersebut apa tidak? Oh, Masya Allah. Terputus, tapi insya Allah inti pertanyaannya sudah bisa kita tangkap Ustadz. Ya, ini orang kafir yang menyumbang masjid. Apakah dapat pahala atau tidak? Tafadhol silakan Ustadz. Tafadhol silakan Ustadz. Orang kafir menyumbang masjid. Apakah dapat pahala enggak orang kafir tersebut? Iya, dapat pahala. Orang kafir yang melakukan kebaikan dapat pahala. Dan pahalanya Allah akan berikan balasannya di dunia. Tapi di akhirat nggak ada. Seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang tidak tersisa apapun. Dan balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia Allah berikan lagi di dunia. Dalam bentuk kesenangan dunia. Mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin pangkat atau kesehatan atau kesenangan lainnya. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Sekalipun itu orang kafir, tapi dibalasnya di dunia. Sebelum orang kafir itu meninggal, seluruh kebaikannya sudah Allah balas. Sehingga di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang tersisa yang harus Allah balas di akhirat. Nah, jadi kebaikannya itu begitu akan dibalasnya. Tidak akan sampai ke akhirat nanti. Ini di luar dari pembahasan bolehnya orang-orang Islam menerima bantuan dari orang kafir untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun seluruh fasilitas ibadah kaum muslimin, apakah dibolehkan atau tidak, di luar konteks itu. Pertanyaannya hanya apakah orang kafir itu dapat pahala ataukah tidak. Itu yang jelas sebuah kebaikan yang akan Allah balas tapi masih di dunia. Adapun di akhirat maka Allah tidak akan memberikan balasan kebaikan di akhirat bagi orang-orang kafir. Karena apa? Perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu menghapus seluruh pahala kebaikan di akhirat. Jangankan orang musyrik itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Allah. Padahal beliau pahalanya nggak ada tandingannya. Dari segi kualitas ataupun kuantitas dari ibadahnya. Tapi begitu beliau melakukan sebuah perbuatan syirik, terhapus. Kata Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan terhapus seluruh amal-amal baikmu. Apalagi orang yang pahalanya nggak seberapa, kebaikannya nggak seberapa, hangus sudah. Ibarat debu yang tertiup angin, tak akan ada balasan apapun di akhirat. Tapi kebaikan itu mungkin akan Allah berikan balasannya di dunia itu juga. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.